ST optimis jadi kuda hitam Piala Asia 2023. Tanda Tom Hai segera jalani proses naturalisasi. Rival ASEAN mulai tiru timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia meningkat pesat, ST optimis jadi kuda hitam Piala Asia 2023. Kepercayaan diri dilontarkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong yang menyebut bahwa skuad Garuda sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kepada media Korea Selatan Best 11, Sintayong meyakini skuad Garuda mampu berbicara banyak lantaran adanya para pemain keturunan yang mulai padu dengan talenta lokal tanah air. Kehadiran para pemain keturunan diakui Sintayong mampu menutupi kekurangan yang ada di Timnas Indonesia dari segi masalah mental. Dengan lengkapnya puzzle yang diisi oleh para pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Eropa, Sintayong yakin Timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam yang menakutkan. Pelatih 53 tahun itu pun optimis tim Merah Putih sangat mungkin memberikan kejutan di grup sulit nanti. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan, jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, ungkap Sintayong. Kendati demikian, sebelum menatap Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lebih dulu berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertanding ke markas Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023 mendatang. Tanda Tom Hai segera jalani proses naturalisasi. Pertama, follow Instagram PSSI. Akun pribadi Tom Hai di Instagram @tomhai diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagram. Hal tersebut menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial. Tom Hai memang bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang mengikuti PSSI di Instagram. Namun itu menunjukkan itikat baik dari sang gelandang bahwa dirinya bersedia untuk menjadi bagian Timnas Indonesia. Kedua, diunggah akun pemain keturunan yang sering bantu PSSI. Akun Twitter @ft_idn mengunggah ulang sosok Tom Hai yang mengingatkan lagi tentang sang pemain keturunan bahwa memiliki kualitas operan, tembakan jarak jauh, dan kecerdasan yang mumpuni sebagai seorang gelandang. Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Hal tersebut tentu menjadi pertanda bahwa Tom Hai makin dekat untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Ketiga, indikasi kuat dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja memastikan bahwa Justin Hubner bakal melanjutkan proses naturalisasinya mengikuti proses Jaitzes dan Nathan Joao. Ketiganya adalah pemain bertahan. Ketika ditanyakan oleh wartawan mengenai mengapa pemain yang dinaturalisasi adalah para bek, Erick mengatakan bahwa akan ada dua nama baru yang berposisi sebagai penyerang dan gelandang. Erick Thohir tidak membeberkan nama pemain-pemain tersebut secara eksplisit, namun bukan tidak mungkin jika Hai merupakan sosok gelandang yang dimaksud. Taktik Sintayong sukses, rival ASEAN mulai tiru Timnas Indonesia. Fakta menarik datang dari negara-negara di ASEAN kini meniru kebijakan Timnas Indonesia era Sintayong. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan menaturalisasi pemain keturunan guna memperkuat tim nasional.
Di awal kepelatihannya, kebijakan naturalisasi Sintayong ini oleh negara tetangga dianggap sebagai cara instan yang berusaha ditempuh Indonesia untuk mendongkrak prestasi. Lalu saat Indonesia berkali-kali gagal menjuarai Piala AFF di level senior meski telah menggunakan pemain naturalisasi, kebijakan ini jadi bahan untuk diwartakan. Namun pada dasarnya tujuan naturalisasi Sintayong bukanlah prestasi instan apalagi hanya untuk turnamen sekelas Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih ingin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan para pemain Indonesia. Para pemain keturunan juga membuat pemain-pemain lokal semakin berkembang agar setara dengan mereka. Terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir, permainan timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. Menghadapi tim-tim besar peringkat 100 besar FIFA hingga juara Piala Dunia 2022 pun Indonesia tak gentar. Melihat perkembangan timnas Indonesia yang begitu pesat dengan kebijakan naturalisasi, beberapa negara di Asia Tenggara pun mulai berusaha meniru kebijakan Sintayong, salah satunya Malaysia. Pada pertemuan terakhir melawan Indonesia di Piala AFF 2020, Malaysia dicukur habis oleh timnas Indonesia dengan skor 4-1. Padahal kala itu hanya ada Elkan Bagot, pemain keturunan yang sudah bermain. Meski begitu, kekalahan telak itu tampaknya menjadi tamparan keras untuk Harimau Malaya. Mereka kemudian turut merekrut pelatih asal Korea Selatan, yakni Kim Ban-gon, dan juga menerapkan kebijakan naturalisasi. Bahkan negara yang dianggap sebagai Raja ASEAN yakni Thailand kini juga mengikuti kebijakan untuk menaturalisasi pemain. Salah satu pemain yang direportkan akan dinaturalisasi oleh Thailand adalah Erik Kau yang memiliki darah Swedia.